Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadhani dengan NIM 23129141 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai materi supervisi pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak H.D. Afriansyah, SPD, MPD. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Secara morfologi, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super berarti atas atau lebih, dan visi yang artinya lihat atau titik awasi. Secara semantik, menurut Wiles dan Jasmani, supervisi adalah bantuan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Menurut Mulyasa, tahun 2002, supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami secara lebih komprehensif makna dan hakikat supervisi pendidikan, yakni usaha seseorang atau supervisor dalam memberikan bantuan, layanan kepada orang lain atau orang yang disupervisi dalam melaksanakan tugas, kinerja, dan kewajiban. Supervisi pendidikan ditujukan untuk memberikan bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik, sehingga rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar. Selanjutnya yaitu rasional supervisi pendidikan. Pekerjaan menuntut adanya sikap profesional, apalagi profesi guru yang sehari-hari menangani makhluk yang berupa anak-anak atau siswa dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Guru yang profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitas sebagai pendidik. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yakni tujuan umum supervisi dan tujuan khusus. Tujuan umumnya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, tujuan umum pendidikan. Ini berarti supervisi pendidikan adalah untuk membina orang-orang yang disupervisi menjadi dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan tujuan ini, maka supervisi pendidikan bertujuan untuk membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia pembangun, dewasa, dan berakhlak karimah. Selanjutnya yaitu tujuan tersendiri dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki tujuan tersendiri. Amatembun menjelaskan bahwa tujuan umum dari supervisi pendidikan adalah memperbaiki situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi pendidikan mempunyai beberapa tujuan khusus. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lainnya terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong, dan beberapa tujuan khusus lainnya.
Selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Menurut Mariono tahun 2011, fungsi supervisi pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi penelitian, yakni fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, fungsi penilaian, yakni untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, serta perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembinaan, merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru dengan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini bisa dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan dibagi menjadi 2, yakni supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Dengan demikian, fokus supervisi ini ditujukan pada pelaksanaan bidang garapan manajemen sekolah, antara lain meliputi manajemen kurikulum pembinaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Selain itu ada supervisi akademik. Menurut Sujana, supervisi akademik adalah menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar kompetensi peserta didik mencapai hasil yang optimal. Secara umum, supervisi akademik adalah proses membimbing, memantau, dan menilai kemajuan guru dan akademik siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada prinsip dalam supervisi pendidikan. Suharsini Arikunto menyatakan bahwa supervisi dilakukan agar supervisi dapat memenuhi fungsi seperti yang disebutkan, sebaiknya harus memenuhi prinsip-prinsip supervisi secara umum. Yang pertama, ada supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan. Yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan yang dilakukan secara langsung. Yang ketiga, apabila pengawas atau kepala sekolah merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. Selanjutnya, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala. Suasana yang terjadi dalam supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi. Amatembun membagi prinsip supervisi menjadi 2 bagian, yakni prinsip fundamental dan prinsip praktis. Prinsip fundamental yakni sebagai bagian yang integral dari seluruh kegiatan pendidikan, tidak terlepas dari dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia, yaitu Pancasila, pandangan hidup, dan dasar negara Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam ketetapannya nomor 4 tahun 1978 menegaskan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar atau prinsip yang fundamental bagi setiap supervisor pendidikan Indonesia. Seorang supervisor pendidikan harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Prinsip yang kedua yaitu prinsip praktis. Amatembun menyebutkan prinsip praktis dalam supervisi terbagi menjadi dua, yakni prinsip negatif dan prinsip positif. Prinsip negatif yang pertama, supervisi tidak boleh bersifat mendesak. Yang kedua, supervisi tidak didasarkan pada kekuasaan atau pangkat. Yang ketiga, supervisi tidak boleh dilepaskan dari tujuan pendidikan. Yang keempat, supervisi hendaklah tidak hanya mengenal hal-hal yang langsung terlihat. Yang kelima, supervisi janganlah terlalu banyak mengenai detail cara-cara mengajar atau detail bahan-bahan pelajaran. Yang keenam, supervisi bukanlah mencari kelemahan, kekurangan-kekurangan atau kesalahan dan janganlah pernah kecewa. Yang ketujuh, supervisi janganlah terlalu cepat mengharapkan hasil. Prinsip-prinsip positifnya yaitu supervisi harus konstruktif dan kreatif. Supervisi hendaklah lebih berdasarkan pada sumber-sumber kolektif dari kelompok daripada usaha-usaha kolektif dari kelompok, daripada usaha supervisor sendiri. Yang ketiga yaitu supervisi hendaklah lebih didasarkan kepada hubungan profesional di atas hubungan pribadi. Yang keempat, supervisi hendaklah dapat mengembangkan kesanggupan para guru dan karyawan pendidik dalam segi kekuatan. Dan prinsip positif lainnya. Berikutnya, peranan supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, dan mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi. Seorang supervisi dapat berperan sebagai yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda di antara guru-guru. Peranan yang kedua yaitu sebagai konsultan. Ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Peranan yang keempat yaitu evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada proses dari supervisi pendidikan. Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar proses dan teknik supervisi, manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, ada beberapa langkah yang dilakukan seperti mengumpulkan data, mengolah data, mengklasifikasikan data, menarik kesimpulan tentang permasalahan, dan menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Proses pelaksanaan yakni kegiatan pemberian bantuan pada dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Proses yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasarannya ditujukan kepada semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Proses yang keempat yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan kegiatan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung
dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segala dari hasil analisis supervisi. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru. Yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis. Kedua, analisis kebutuhan. Ketiga, mengembangkan strategi dan media. Keempat, menilai. Dan yang terakhir, revisi. Sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis dari supervisi. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah menggunakan buku pedoman, menggunakan buku teks secara efektif, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah dimiliki, menggunakan metodologi yang luas, merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teknik supervisi. Teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu teknik kunjungan kelas, teknik observasi kelas, teknik percakapan pribadi, teknik percakapan kelompok, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, menilai diri sendiri, dan supervisi yang memakai para siswa. Sedangkan teknik kelompok terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, penemuan orientasi bagi guru baru. Selanjutnya ada rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, tukar-menukar pengalaman, teknik diskusi panel, teknik seminar, teknik simposium, teknik demonstrasi mengajar, teknik buletin supervisi, dan yang terakhir organisasi profesi. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.